Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Anak Penajam. Kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai wali nikah. Wali nikah itu ada dua, ada wali nasab dan ada wali hakim. Yang pertama itu siapa saja wali nasab dan urutannya. Yang kedua, kapan mengajukan permohonan wali hakim. Ini saya ambil dari PMA nomor 20 tahun 2019 tentang penjatuhan nikah. Terus urutan wali nasab itu siapa saja? Nah, di urutan wali nasab itu ada 17. Yang ke-18-nya itu wali hakim. Nah, yang pertama itu bapak kandung. Yang kedua kakek. Yang ketiga buyut. Buyut ini bapaknya kakek. Nah, yang keempat yaitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Yang kelima saudara laki-laki, tapi cuma sebapak. Nah, jadi yang warna biru ini saya tandain untuk nasab yang sebapak seibu. Sedangkan yang hijau ini untuk nasab sebapak. Jadi wali nasab itu yang diambil cuma garis keturunan dari bapak ya. Nah, kita bisa lihat nomor 6 yaitu nomor 6 keponakan laki-laki. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah meninggal. Terus masih ada keponakan. Keponakan ini dari saudara nomor 4 saudara kita, saudara laki-laki. Nah, anaknya saudara ini keponakan dari anak saudara. Nah, otomatis jika nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak ada, maka jatuh ke nomor 6. Begitu seterusnya. Yang ke-8 yaitu paman. Paman ini anak dari kakek, saudara bapak. Ya. Yang ke-9 sama, cuma dia turun dari senasab dari sebapak aja, beda ibu. Ya. Nomor 10 sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki di sini anaknya paman. Paman. Yang ke-12 yaitu keponakan laki-laki, anak dari anaknya paman. Misalnya ini bapak, ini kakek, kakek ini punya anak, bapak dan paman, paman punya anak, berarti sepupu kita. Nah, sepupu ini punya anak keponakan kita. Nah, terus yang ke-14 yaitu saudara kakek, paman anak dari buyut. Jadi buyut punya anak 2 misalnya. Ini kakek kita, yang ini pamannya ayah, saudara kakek. Nah, itu nomor 16 sepupu bapak. Jadi ini bapak nomor 1, ini kakek, ini buyut. Kakek punya anak yaitu bapak kita. Terus saudaranya kakek itu punya anak namanya sepupu bapak. Nah, jadi itu urutannya. Untuk warna biru, sekali lagi warna biru ini untuk nasab sebapak seibu. Sedangkan yang warna hijau itu urutan nasab untuk garis sebapak saja. Nah, pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada penghulu. Contohnya, ini wali nasab, misalnya bapak. Bapak misalnya kurang percaya diri, misalnya kan, kadang gugup atau apa. Nah, itu bisa diwakilkan kepada penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat. Yang lain, dalam hal wali nikah, ya, ketika waktu saat akad beliau tidak hadir, wali harus membuat
surat taukil wali namanya di hadapan kepala KUA atau penghulu sesuai domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh orang saksi. Misalnya begini, uh, misalnya Bapak merantau. Uh, nah, pada saat akad nikah, Bapak kita tidak bisa hadir. Otomatis Bapak ini membuat surat taukil wali, penyerahan wali kepada kepala KUA atau penghulu ke dia datang ke KUA di mana dia apa namanya merantau, misalnya ini di KUA Penajam, anak perempuan ini mau melaksanakan akad nikah. Bapaknya ini ada di Banjarmasin misalnya. Otomatis bapaknya ini membuat surat taukil wali di KUA kecamatan terdekat di Kota Banjarmasin untuk penyerahan wali ke kepala KUA atau penghulu kecamatan Penajam, disaksikan oleh 2 orang saksi. Syarat wali nikah, syarat wali nasab itu ada 5. Yang pertama itu syaratnya laki-laki, beragama Islam, balik. Yang keempat berakal, dan 5 adil. Ya. Ini berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencabutan nikah. Untuk informasi lanjut bisa dikonsultasikan hak perwalian nikah ke KUA saat Anda mendaftar nikah. Yang berikutnya yaitu kapan mengajukan permohonan wali hakim. Permohonan wali hakim itu dapat dilakukan jika jadi misalnya yang pertama nih, wali nasab tidak ada. Jika semua ini sudah tidak ada atau meninggal, atau dia anak tunggal misalnya, ini meninggal, misalnya dia anak tunggal dari ayah anak tunggal juga misalnya. Nah, otomatis kalau itu sudah meninggal, otomatis jika mereka sudah meninggal, maka jatuh perwaliannya itu ke wali nasab, ke wali hakim, maaf, ke wali hakim, karena wali nasabnya tidak ada. Yang kedua yaitu wali adal. Wali adal itu yaitu bapaknya perempuan ini tidak mau menikahkan. Misalnya ada masalah apa misalnya kan, terus dia tidak mau menikahkan. Nah, ini kita mengajukan ke pengadilan agama. Nah, setelah ada keputusannya dari pengadilan agama, nah itu dibawa ke KUA setempat di mana kita akan melaksanakan akad nikah. Nah, mohon maaf ini tertinggal ya. Ini C, D, E, F. Nah, yang ketiga atau C, wali nikah tidak diketahui keberadaannya. Ini misalnya terus hilang komunikasi, tidak tahu lagi di mana posisinya, tidak ada kontak nomor HP-nya, saudaranya pun tidak tahu. Nah, ini otomatis pindah wali hakim. Caranya yaitu dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin perempuan, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan diketahui kepala desa atau lurah setempat di mana kita berdomisili. Untuk yang keempat yaitu walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena di penjara. Misalnya orang tua kita dalam keadaan di penjara misalnya. Nah, itu otomatis perwaliannya jatuh ke wali hakim. Itu dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang. Yang kelima yaitu wali nasab, tidak ada yang beragama Islam. Contohnya kita nih perempuan mualaf masuk Islam,
sedangkan orang tua saudara kita tidak ada yang beragama Islam, otomatis walinya jatuh ke wali hakim. Yang keenam, wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Contohnya ini kan wali nasab nih orang tua. Misalnya ini mempelai perempuan punya saudara laki-laki tapi urutannya jauh, misalnya kayak sepupu bapak, sepupu bapak yang menikah dengan kita. Nah itu otomatis misalnya ini semua sudah meninggal nih, 1 sampai 15 meninggal, sisa sepupu bapak, anak dari kakek, saudara kakek. Nah, mau menikah dengan kita, otomatis yang menjadi walinya itu wali hakim. Nah, jadi itu ya, urutan wali nasab dan kapan mengajukan permohonan wali hakim. Oh ya, satu lagi, untuk wali hakim itu dijabat oleh kepala KUA ya. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.